Tuan Tanah adalah dewa. Bab 623. Kepalaku ada di sini, ambillah jika kau mau. Qin Ming menjulurkan lehernya dan menaruh kepalanya di depan Tong Lin. Tapi mari kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan hadiah 100 juta dolar, kita akan membaginya 40% dan 60%. Kamu mendapat 40% dan aku mendapat 60%. Aku harus mengambil bagian terbesar. Jangan sebut 40% hingga 60%. Aku akan senang jika 20% hingga 80%. Kata Tong Lin sambil tersenyum, tapi kamu sudah kehilangan akal sehatmu, dan kamu tidak tahu apakah aku akan memberimu uang atau tidak. Beraninya kau menipuku. Percaya atau tidak, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Qin Ming berkata dengan kasar, dengan ekspresi yang ganas. Baiklah, jangan bercanda lagi. Mengingat persahabatan kita, aku tidak akan menukar nyawamu dengan 100 juta dolar, apalagi 10 miliar atau 100 miliar. Setelah mengatakan ini, Tong Lin kembali serius dan berkata, sebagai seorang teman lama, aku harus mengingatkanmu bahwa organisasi Nirvana dan pembunuh adalah kekuatan yang misterius dan kuat. Kamu harus lebih berhati-hati. Mereka berani mengebom kediamanmu kali ini, dan metode mereka lain kali pasti akan lebih brutal. Qin Ming mengangguk, seringnya muncul di sudut mulutnya. Meskipun musuh kuat, aku bukan orang yang mudah ditaklukkan. Tidak mudah membunuhku. Saya akui bahwa Anda memang kuat, tetapi mudah untuk menyerang dari tempat terbuka tetapi sulit untuk bertahan dari anak panah dari tempat tersembunyi. Lawan ahli dalam berbagai metode pembunuhan, membuatnya semakin sulit untuk bertahan. Terus terang saja, Anda dapat menghindarinya sekali atau dua kali, tetapi dapatkah Anda menjamin bahwa Anda dapat menghindarinya setiap saat? Sekali Anda tidak berhati-hati, tidak akan ada pemulihan. Tong Lin menyiramnya dengan air dingin. Jangan memuji ambisi orang lain dan menghancurkan gengsiku. Qin Ming mengerucutkan bibirnya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya, aku tidak membual. Aku tidak tahu berapa kali aku bisa lolos dari pembunuhan, tetapi semua orang yang ingin membunuhku sebelum ini telah mati. Aku tidak bermaksud menghancurkan gengsimu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika kau bisa lolos dari bahaya setiap saat, bagaimana dengan keluarga dan teman-temanmu? Sejauh yang aku tahu, ada banyak wanita di sekitarmu. Bisakah kau menjamin bahwa si pembunuh tidak akan putus asa dan menyerang mereka? Semakin Qin Ming mendengarkan, semakin ia merasa ada yang salah. Ia merasa Tong Lin sedang membicarakan hal lain. Ia mengusap dagunya dan berkata sambil setengah tersenyum, apa yang sedang kau lakukan sekarang, nak? Jika kau tidak ingin melafalkan mantra itu untukku, katakan saja terus terang. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja dengan cepat. Jangan bertele-tele. Qin Ming melihat maksudnya, dan Tong Lin tersenyum canggung dan berkata, aku tidak akan bertele-tele. Apakah kamu tidak pernah mempertimbangkan untuk mencari cara untuk melindungi orang-orang di sekitarmu? Contohnya, jika Anda bergabung dengan pasukan khusus Dragon Fang dan menjadi salah satu dari kami, orang-orang yang Anda cintai akan dilindungi secara diam-diam, yang setidaknya dapat mengatasi kekhawatiran Anda. Setelah melalui begitu banyak masalah, ternyata kau berkomplot melawanku. Qin Ming tertawa dan memarahi, aku heran mengapa kau mendapat berita itu tepat setelah aku pergi ke kantor polisi dan bergegas menemuiku tanpa henti. Kau hanyalah seorang pria yang tidak bangun pagi tanpa keuntungan. Aku tidak punya niat buruk. Bergabung dengan pasukan khusus Dragon Fang adalah hal yang baik untukmu. Setidaknya itu dapat memastikan bahwa keluarga dan teman-temanmu terlindungi dengan baik. Selain itu, sejauh yang aku tahu, kau bukan lagi pemimpin pasukan bayaran naga gila. Orang-orang sepertimu tidak cocok untuk bekerja. Sudah tepat bagimu untuk bergabung dengan kami. Sejak dia bertemu Qin Ming, Tong Lin mulai mengagumi Qin Ming dan ingin merekrutnya ke Longya, tetapi sayangnya dia tidak pernah menemukan kesempatan yang cocok. Sekarang Qin Ming dalam masalah dan telah mengundurkan diri sebagai pemimpin naga gila, Tong Lin yakin bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk membujuk Qin Ming. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Tahukah kau mengapa aku mengundurkan diri sebagai pemimpin naga gila? Tanya Qin Ming sambil tersenyum. Berdasarkan pemahamanku tentangmu, kau mungkin khawatir akan mendapat masalah dengan sesama prajurit naga gila karena memprovokasi Nirvana. Benarkan? Qin Ming mengangguk terlebih dahulu, lalu menggelengkan kepalanya berulang kali. Anda hanya menebak sebagian kecil alasannya. Alasan utamanya adalah saya sudah lelah dengan hari-hari yang penuh dengan pertempuran dan pembunuhan. Saya ingin menjalani hidup yang sederhana. Baik kamu tentara bayaran atau prajurit pasukan khusus, kamu harus hidup dalam situasi yang penuh risiko. Sekarang setelah aku keluar dari Crazy Dragon, apakah menurutmu aku akan bergabung dengan Dragon Fang lagi? Itu benar, tetapi banyak mantan prajurit, terutama prajurit pasukan khusus, tidak terbiasa dengan kehidupan orang biasa setelah mereka pensiun, jadi mereka menjadi tentara bayaran dan terus bertempur di medan perang. Saya pikir tentara bayaran juga demikian. Anda mungkin ingin menjalani kehidupan biasa sekarang, tetapi setelah beberapa saat, Anda mungkin merasa tidak dapat beradaptasi dan ingin kembali menjalani kehidupan sebagai tentara bayaran. Tong Lin terus melobi, sama seperti singa di padang rumput, ia adalah pemburu dan karnivora alami. Jika dibiarkan makan rumput seperti kelinci dan bermalas-malasan sepanjang hari, ia pasti tidak akan bisa beradaptasi. Dan Anda adalah singa di padang rumput itu.
Kau benar, tetapi aku hanya ingin menjalani kehidupan yang nyaman sekarang, jauh dari perkelahian dan pembunuhan. Jika suatu hari aku bosan dan ingin memulai perjalanan lagi, aku pasti akan memprioritaskan untuk bergabung dengan pasukan khusus Longya. Tong Lin melobi secara langsung, dan Qin Ming tidak ingin membantahnya, jadi dia harus mencari beberapa alasan. Jika harus memilih antara menjadi tentara bayaran dan tentara pasukan khusus, Qin Ming lebih suka menjadi tentara bayaran, bebas dan tidak terkendali, daripada menjadi tentara pasukan khusus, yang harus mematuhi disiplin besi. Jika demikian, dia mungkin juga akan dibunuh. Tong Lin bukanlah tipe orang yang akan memaksa orang lain melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai tanpa malu-malu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Ming, dia berhenti berusaha membujuknya. Ingat apa yang baru saja kau katakan. Jika kau ingin memulai perjalanan lagi, bergabunglah dengan kami, Dragon Fang. Aku menunggu hari di mana aku bisa bertarung bersamamu. Baiklah. Qin Ming berhenti membicarakan topik yang agak menyakitkan ini dan tersenyum. Jarang sekali orang sibuk sepertimu datang ke Donghai, dan kau menyelamatkanku dari kantor polisi. Aku harus mencari tempat untuk mentraktirmu minum-minum sampai kau mabuk. Saya sedang dalam urusan resmi sekarang dan tidak bisa minum. Saya akan datang dan menguji toleransi alkohol Anda suatu hari nanti saat saya punya hari libur. Tong Lin juga berkata sambil tersenyum. Baiklah, mari kita buat janji lain kali. Mau kemana? Aku akan mengantarmu ke sana. Setelah itu, aku harus segera kembali untuk melapor. Kirim aku ke klub teratai merah. Setelah itu, Tong Lin bertanya kepada Qin Ming tentang proses pembunuhan secara rinci dan merekam audio dengan izin Qin Ming sehingga dia dapat memberikan penjelasan ketika dia kembali. Bagaimanapun, dia bekerja untuk lembaga negara dan tidak bisa terlalu asal bicara. Saat mereka tiba di klub Honglian, sudah pukul 5 pagi. Setelah melihat Tong Lin pergi dengan mobil, Qin Ming masuk. Tuan Qin, Anda di sini. Ada orang yang bertugas di klub 24 jam sehari. Pelayan yang bertugas di meja depan melihat Qin Ming datang dan segera berdiri dan menyambutnya dengan hormat. Qin Ming tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, terima kasih atas kerja kerasmu bertugas sepanjang malam. Tidak sulit kok, ini memang tugas kami. Ucap pelayan itu tersanjung. Masyarakat Honglian saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Sejak Situ Honglian menjadi vampir dan memiliki kekuatan yang selalu diimpikannya, mentalitasnya juga berubah. Dia berubah dari puas dengan tugasnya menjadi kuat dan menaklukkan geng Xinglong dengan cara yang menggelegar. Terutama dalam proses penaklukan geng Xinglong, Situ Honglian, di hadapan semua orang, secara pribadi dan rapi menangkap pemimpin baru geng Xinglong, yang baru saja menjabat beberapa hari yang lalu, memamerkan keterampilannya dan membuat semua bawahannya terkesan. Sebelumnya, sebagian besar orang di perkumpulan teratai merah meyakini bahwa Situ Honglian bisa menjadi ketua karena di belakangnya ada sosok laki-laki berkuasa bernama Qin Ming, dan dia sendiri tidak punya kemampuan khusus. Jika bukan karena bantuan Qin Ming, dengan kemampuan Situ Honglian sendiri, dia bahkan tidak akan bisa menjadi presiden, apalagi pengikut presiden. Paling banter, dia hanya bisa menjadi kekasih presiden, yang bisa dipanggil dan diberhentikan sesuka hati. Namun, pertempuran di mana Situ Honglian menangkap pemimpin baru geng Xinglong benar-benar mengubah pendapat semua orang di masyarakat Honglian tentangnya. Baru pada saat itulah mereka menyadari kekuatannya, yang sebelumnya tersembunyi. Para anggota yang tadinya bersikap hormat kepada Situ Honglian, kini mulai menghormatinya dengan tulus, dan semakin kagum dengan Qin Ming. Sesampainya di lantai atas, Qin Ming berdiri di antara dua pintu dan ragu-ragu sejenak. Di sebelah kiri adalah kamar Situ Honglian, dan di sebelah kanan adalah kamar Isabella. Mana yang harus dia masuki? Tentu saja, akan lebih baik jika kedua wanita itu tinggal di kamar tidur yang sama, sehingga Qin Ming dapat terhindar dari kesulitan memutuskan kartu siapa yang akan dibuka malam ini. Isabella telah tinggal di sini sejak Situ Honglian menjalani upacara pelukan pertama beberapa waktu lalu. Dia telah memberikan banyak bantuan kepada Situ Honglian. Dia tidak hanya membantunya melewati upacara pelukan pertama yang berbahaya, dia juga mengajarinya cara beradaptasi dan memanfaatkan fisik vampir yang istimewa dan kuat, dan membantunya mengubah mentalitasnya dari manusia menjadi vampir. Setelah sebulan bergaul, Isabella dan Situ Honglian menjadi guru sekaligus sahabat, seperti saudara kandung. Ketika Isabella tidak ada kegiatan, dia memberikan nasihat kepada Situ Honglian tentang cara memperluas perkumpulan teratai merah dan menyatukan kekuatan geng di kota Donghai. Setelah ragu-ragu sejenak, Qin Ming memutuskan untuk masuk ke kamar Isabella, karena sudah hampir sebulan sejak dia pergi ke Amerika Serikat, dan dia belum pernah berhubungan intim dengan Isabella. Sebagai hadiah dan imbalan karena telah membantu Situ Honglian, dia juga harus mengunjunginya. Qin Ming memutar kunci pintu dan menemukannya terkunci, jadi dia mengetuk pintu dengan lembut. Hari sudah hampir fajar dan Isabella masih tertidur lelap, tetapi dengan kelima indera vampir yang tajam dan kuat, gerakan apapun yang tidak biasa akan membangunkannya. Ketukan pelan di pintu terdengar di telinganya, dan dia langsung terbangun. Dia berbalik dan duduk, berteriak ke arah pintu, siapa itu? Ada yang salah. Qin Ming tidak menjawab dan terus mengetuk pintu dengan lembut. Siapa yang menyebalkan? Siapapun yang terbangun dari tidurnya tanpa alasan pasti akan marah. Isabella tidak terkecuali. Dia bangun dari tempat tidur dengan sedikit amarah dan ingin melihat ke pintu untuk melihat siapa pria yang menyebalkan itu.
Saat hendak mencapai pintu, kemarahan di wajah Isabella langsung menghilang, berubah menjadi senyum bahagia, karena ia merasa Qin Ming yang berdiri di luar pintu. Ia segera membuka pintu dan memeluk Qin Ming dengan penuh semangat. Sayang, kenapa kamu ada di sini sekarang? Ada seorang wanita cantik di pelukannya, seorang wanita cantik barat dengan wajah bak bidadari dan sosok iblis. Dia hanya mengenakan gaun tidur sutra putih dan memancarkan godaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Qin Ming tidak bisa menahan perasaan panas di hatinya. Tentu saja aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu sampai-sampai aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa menahannya lagi, jadi aku bangun dan bergegas. Qin Ming tersenyum jahat, mengangkat wanita cantik barat yang memabukkan ini di pinggangnya, dan langsung berlari ke tempat tidur ganda besar di kamar tidur. Bab 624. Tunggu. Isabella memeluk leher Qin Ming, ekspresinya sangat menawan. Ketika dia melihat pakaian Qin Ming compang camping dan dia mengeluarkan bau mesiu, dia langsung menduga bahwa Qin Ming pasti telah mengalami baku tembak sebelum datang ke sini, dan buru-buru bertanya, apa yang membuatmu begitu malu? Jangan sebut-sebut, itu membuatku marah. Qin Ming berkata dengan marah, villa tempatku tinggal dibom. Itu mengerikan. Aku hampir mati di dalamnya. Villa itu dibom. Isabella terkejut, dan cahaya dingin yang tajam melintas di matanya. Siapa yang melakukan ini? Aku akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Organisasi pembunuh bernama Killer, disuah oleh Nirvana. Aku akan menceritakannya perlahan saat kau mandi bersamaku. Qin Ming dipenuhi amarah dan kemarahan, tetapi dia tidak dapat menemukan Killer untuk membalas dendam saat ini. Dia tidak punya pilihan selain melampiaskan amarah dan kemarahannya terlebih dahulu. Untungnya, Qin Ming memiliki kekuatan fisik dan semangat yang luar biasa. Dia tidak tidur sepanjang malam, dan telah mengalami 2 gelombang pembunuhan. Dia masih penuh energi bahkan ketika melakukan olahraga yang tidak cocok untuk anak-anak. Langit di luar jendela berangsur-angsur cerah, dan Qin Ming akhirnya berhenti dan memeluk Isabella. Dia baru saja berbaring di tempat tidur dan beristirahat selama kurang dari 10 menit ketika ponselnya berdering. Yang Ningxuan menelepon. Tuan Bian, saya mendengar bahwa ada ledakan besar di villa tempat Anda tinggal, dan ledakan itu bahkan membuat Biro Keamanan Nasional waspada. Bagaimana keadaan Anda? Apakah Anda baik-baik saja? Yang Ningxuan bertanya dengan gugup. Anda mendapat informasi yang cukup. Saya baik-baik saja dan hidup dengan baik. Itu hanya alarm palsu. Setelah beberapa kali berolahraga, Qin Ming merasa jauh lebih baik dan menjawab sambil tersenyum. Aku senang kau baik-baik saja. Aku hampir mati ketakutan saat mendengar berita itu. Untungnya, kau baik-baik saja, kalau tidak, aku pasti sudah menguliti penjahat itu hidup-hidup. Sebagai seorang polisi, Yang Ningxuan tentu saja tidak bisa menyembunyikan kasus besar seperti ledakan itu darinya. Hal pertama yang dia pelajari setelah bangun tidur adalah dia terkejut saat mengetahui bahwa tempat terjadinya ledakan itu adalah villa Qin Ming, dan dia tidak sabar untuk meneleponnya. Aku baik-baik saja. Paling-paling aku hanya mengalami luka kulit ringan. Aku tidak kehilangan lengan atau kaki. Kau bisa tenang saja. Qin Ming secara alami bisa merasakan kekhawatiran dalam nada bicara Yang Ningxuan dan berkata dengan nada bercanda. Saya mendengar bahwa Biro Keamanan Nasional turun tangan dalam kasus ini. Kemana Anda dibawa? Apakah mereka tidak mempermalukan Anda? Qin Ming tidak bermaksud menggoda Yang Ningxuan, dan menjawab dengan jujur, mereka tidak mempermalukan saya. Mereka menanyai saya dan mengira saya adalah korban, jadi mereka membiarkan saya pergi. Mendengar bahwa Qin Ming tidak terluka parah dan tidak mendapat masalah dari Biro Keamanan Nasional, Yang Ningxuan merasa sangat lega. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, Tuan Murahan, akhir-akhir ini Anda sangat tidak beruntung. Tidak apa-apa jika seseorang memfitnah Anda secara online, tetapi bahkan ada orang yang ingin menghancurkan Anda. Itu benar-benar penuh kebencian. Anda harus lebih berhati-hati selama periode waktu ini. Setelah memberikan beberapa instruksi, Yang Ningxuan menutup telepon. Qin Ming terus tidur sambil memeluk wanita cantik itu. Agar tidak diganggu, ia menyetel teleponnya ke mode senyap. Ketika Qin Ming terbangun, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ketika dia mengambil ponselnya, dia terkejut karena ternyata ada lebih dari 50 panggilan tak terjawab. Nomor telepon selulernya baru saja diganti kemarin. Mereka yang mengetahui nomor baru itu semuanya adalah teman-teman yang memiliki hubungan baik dengan Qin Ming. Panggilan-panggilan ini tentu saja bukan panggilan yang mengganggu, tetapi panggilan untuk menyampaikan kekhawatiran dan pertanyaan setelah mereka mengetahui bahwa sebuah ledakan telah terjadi di villa tempat tinggalnya. Semua orang menelepon setidaknya 2 atau 3 kali, dan Xiao Yutong sendiri menelepon lebih dari selusin kali, termasuk satu dari guru cantik Yan Suyao. Terjadi ledakan dan villa itu rata dengan tanah. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Semua media berita di kota Donghai melaporkannya. Namun, polisi dengan tegas menyembunyikan penyebab sebenarnya ledakan itu dan mengumumkan bahwa ledakan itu disebabkan oleh kebocoran gas. Qin Ming membalas telepon satu persatu untuk memberitahu teman-temannya bahwa dia aman agar tidak khawatir. Di antara panggilan-panggilan ini, hanya Yan Suyao yang tidak tahu bahwa sebuah ledakan telah terjadi di villa tempat tinggal Qin Ming. Ia juga melihat berita tentang ledakan itu, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah villa tempat tinggal Qin Ming. Ia menelepon untuk menyampaikan kekhawatirannya tentang peretasan daring terhadap Qin Ming dalam beberapa hari terakhir.
Meskipun Yan Suyao dan Qin Ming baru saling kenal dalam waktu singkat dan hanya bertemu beberapa kali, dia tidak berpikir bahwa Qin Ming seburuk apa yang dikatakan secara daring. Sebenarnya dia sudah lama ingin menelepon dan bertanya, tetapi karena malu, barulah dia menundanya hingga hari ini. Setelah panggilan tersambung, Yan Suyao tidak menyebutkan peretasan Qin Ming secara online, tetapi bertanya, Tuan Qin, Anda belum datang ke pelatihan selama 3 atau 4 minggu. Akan buruk jika Anda tidak datang sepanjang waktu. Apakah Anda akan datang minggu ini? Periode waktu ini benar-benar masa yang penuh gejolak bagi Qin Ming. Sejak perjalanannya ke Amerika Serikat, ia berseteru dengan Nirvana dan mengalami serangkaian serangan pembunuhan. Ia tidak punya waktu luang untuk pelatihan manajemen perusahaan. Sungguh pemborosan uang bagi Gu Qingyi untuk mendaftarkannya di kelas pelatihan ini. Yang membuat Qin Ming frustrasi adalah sulitnya membalas dendam, terutama karena dia tidak tahu di mana markas Nirvana berada, dan dia bahkan tidak tahu alamat spesifik beberapa pusat distribusi. Dia tidak dapat menemukan musuh, tetapi musuh dapat dengan mudah menemukannya. Dia hanya bisa menerima pukulan itu secara pasif, yang merupakan hal yang paling merepotkan. Karena tidak dapat membalas dendam pada Nirvana untuk sementara waktu, Qin Ming mengalihkan semua amarahnya kepada pasukan yang disewa oleh Nirvana untuk membunuhnya. Target berikutnya adalah sang pembunuh. Minggu ini mungkin akan sulit. Mari kita lihat apakah saya punya waktu minggu depan, kata Qin Ming sambil tersenyum masam. Konferensi Raja Pembunuh diadakan akhir pekan ini, dan untuk membalas dendam pada si pembunuh, dia memutuskan untuk hadir. Dia jelas tidak punya waktu untuk berlatih, dan dia tidak ingin pergi ke sana di masa mendatang. Biaya pendaftaran yang tinggi yang dia bayarkan benar-benar sia-sia. Tidak baik jika kamu tidak datang ke pelatihan setiap saat. Biaya pendaftaran akan terbuang sia-sia, dan kamu akan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Yan Suyao menasihati, apapun yang harus kamu lakukan minggu ini, kamu harus menyempatkan waktu untuk hadir. Jangan jadikan kesibukan sebagai alasan. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Yan, tetapi saya benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan minggu ini, jadi saya tidak dapat pergi. Saya akan mencoba untuk pergi minggu depan. Pihak lain memiliki niat baik, dan Qin Ming tidak ingin menolak kebaikan Yan Suyao. Kalau pindah ke lembaga pelatihan lain, tidak jadi masalah ikut atau tidak, uang sudah dibayarkan, dan kalau tidak ikut itu salah Anda sendiri. Baiklah. Yan Suyan mendesah tak berdaya dan bertanya, apakah kamu datang ke sini untuk berlatih karena hal-hal yang terjadi di internet akhir-akhir ini? Benar sekali. Kata Qin Ming, aku seperti tikus yang ingin dibunuh semua orang. Aku tidak berani keluar, apalagi muncul di depan umum. Penggemar radikal Jirumeng datang ke perusahaanku untuk membuat masalah setiap hari. Aku bahkan tidak berani pergi bekerja. Yan Suyao juga bisa mengerti bahwa Qin Ming sekarang sedang menjadi pusat perhatian, jadi sebaiknya dia menjauh dari pusat perhatian, kalau tidak rumor yang tidak menguntungkannya bisa menyebar. Pernahkah Anda memikirkan cara untuk menghilangkan rumor yang tidak menguntungkan Anda? Saya tidak bersalah dan saya bukan seorang selebriti. Saya tidak peduli apa yang dikatakan orang asing. Sudah cukup asalkan keluarga dan teman-teman saya tahu orang seperti apa saya. Ucap Qin Ming dengan karakter yang mulia. Yan Suyao setuju, kamu benar, jalani hidupmu yang indah dan jangan pedulikan pendapat orang lain. Setelah menyelesaikan panggilan telepon, Qin Ming akhirnya menghubungi nomor lain dan menelepon Natasha yang berada di Amerika Serikat di seberang lautan. Karena perbedaan waktu, saat itu tengah hari di Tiongkok, tetapi tengah malam di Amerika Serikat. Natasha sudah tidur, tetapi dia langsung bersemangat setelah menerima telepon dari Qin Ming. Sayang, kamu meneleponku selarut ini karena kamu merindukanku. Di sini cuacanya cerah, matahari bersinar terang. Bahkan di siang hari, matahari membakar pantatku, kata Qin Ming sambil tersenyum. Oh, saya lupa kita tidak berada di zona waktu yang sama. Bukan itu intinya. Intinya adalah bagian kedua kalimat tersebut. Tentu saja aku merindukanmu, dan ada hal lain yang ingin kubicarakan denganmu. Qin Ming memiliki hal lain yang harus dilakukan, jadi dia tidak bertele-tele dan bertanya langsung, kapan kamu akan menghadiri konferensi Raja Pembunuh? Konferensi Raja Pembunuh akan diadakan akhir pekan ini. Aku berencana untuk datang pada hari Jumat. Setelah menjawab, Natasha bertanya, apakah kamu sudah berubah pikiran? Jika kamu tidak berpartisipasi, konferensi Raja Pembunuh ini akan membosankan. Natasha sudah tahu bahwa Qin Ming adalah Raja Dunia Pembunuh Bayaran, Raja Bayangan yang misterius. Dia sangat ingin melihat Qin Ming menunjukkan kehebatannya dan berhasil mempertahankan gelarnya di konferensi Raja Pembunuh. Sayangnya, Qin Ming pernah berkata ketika dia berada di Amerika Serikat bahwa dia tidak ingin hadir. Selamat, Anda tepat sasaran. Qin Ming tersenyum dan berkata, saya punya kabar baik untuk Anda, tetapi kabar buruk bagi para pembunuh yang bercita-cita menjadi Raja Pembunuh. Saya telah memutuskan untuk berpartisipasi. Benarkah? Natasha terkejut sekaligus gembira. Sayang, kamu bercanda. Kamu benar-benar berubah pikiran dan memutuskan untuk berpartisipasi. Itu benar, lebih benar dari emas. Bagaimana mungkin kata-kata yang diucapkan oleh seorang raja sepertiku dapat dipercaya? Qin Ming membanggakan diri. Itu 100% kredibel. Aku sangat senang. Natasha berkata dengan gembira, aku akan segera memesan tiket pesawat ke Cina untuk bertemu denganmu dan menghadiri konferensi Raja Assassins bersama-sama.
Baiklah, telepon aku setelah kamu memesan tiket dan aku akan menjemputmu. Qin Ming menelepon Natasha karena dia ingin pergi ke konferensi Raja Pembunuh bersamanya. Lagi pula, identitas Qin Ming sebagai Raja Bayangan sangat misterius dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Dia juga tidak ingin terungkap dan membunuh para pembunuh yang memusuhinya secara tiba-tiba. Jika identitasnya terbongkar dan musuh sedang berjaga, tidak akan mudah untuk berhasil, jadi dia butuh penyamaran untuk menipu orang lain. Dia bisa pergi bersama Natasha dan mengaku ke dunia luar bahwa dia diundang oleh Dark Angel. Jika dihitung-hitung, hanya tersisa 3 hari sebelum konferensi Raja Pembunuh. Setelah 3 hari, Qin Ming dapat mengambil inisiatif untuk menyerang dan mencari pembunuh untuk membalas dendam karena hampir diledakkan hingga tewas dan dibunuh 2 kali. Terkadang, Qin Ming juga merasa tidak berdaya. Sejak ia menjadi buta hampir setahun yang lalu, ia perlahan-lahan menghilang dari lingkaran tentara bayaran. Bahkan setelah matanya pulih secara ajaib, ia tidak pernah mengambil misi apapun lagi. Namun banyak hal yang seperti, sekali Anda memasuki dunia, Anda tidak punya pilihan lain, dan Anda tidak dapat sepenuhnya memutuskan hubungan dengan mereka hanya karena ingin berhenti. Khususnya saudara-saudara dari Mad Dragon Mercenaries, Qin Ming tidak bisa tidak mengkhawatirkan mereka. Dia bukan tipe orang yang tidak menepati kesetiaannya. Persahabatan antar saudara tidak dapat diubah selama hidupnya. Jika sesuatu terjadi pada saudara Kuanglong, dia akan tetap berdiri tanpa ragu-ragu, dan mustahil baginya untuk memutuskan hubungan sepenuhnya dengan masalah tersebut. Bersambung.